Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Rumah Servis Ponsel. Oke, pada kali ini kita kedatangan sebuah HP Pipo. Kalau tidak salah ini Pipo Y91 datang dalam kondisi retak ya. Kondisi retak atau pecah kaca depannya ya. Bukan anti gores tapi kaca LCD atau gelas LCD-nya. Oke, jadi HP ini pecah. Oke, user mau minta gantikan gelasnya saja atau kacanya saja tanpa ganti satu set LCD. Oke, untuk sentuhan masih aman. Oke, sentuhan masih aman dan tampilan juga masih aman ya, tidak ada garis, tidak ada bercak hitam dan sebagainya. Jadi ini bisa kita lanjutkan untuk mengganti kaca atau gelas LCD-nya saja. Oke, untuk selanjutnya silakan tonton terus video saya kali ini. Oke, kita matikan HP-nya. Oke, selanjutnya kita bongkar casing. Oke, bongkar casing, hati-hati ya, ada fleksibel fingerprint, jangan main-main tarik, nanti khawatir bisa memutuskan fleksibelnya. Oke, untuk tipe ini bautnya tidak banyaknya, cukup hanya ada 3 baut. Selanjutnya kita lumuri dulu pinggir-pinggirnya menggunakan minyak. Saya menggunakan pertalite. Selanjutnya kita panaskan di separator ya. Sambil menunggu separatornya panas, saya menyiapkan mika bekas anti gores ya, untuk melepaskan LCD dari frame-nya karena lebih aman, tidak merusak LCD dan tidak merusak frame. Oke, kalau sudah rasa cukup panas, oke, kita angkat. Oke, sepertinya saya lumuri dulu lagi menggunakan pertalite ya. Selanjutnya kalau sudah rasa cukup panas, oke, kita congkel sedikit-sedikit ya. Oke, kita gosok-gosok, congkel sedikit-sedikit menggunakan mika bekas anti gores ini. Ini perlahan ya, hati-hati ya kawan-kawan. Ini salah satu proses terpenting dalam proses penggantian gelas LCD. Kalau pada proses ini gagal, maka tidak bisa kita lanjut. Oke, terlebih lagi kalau LCD itu udah LCD gantian ya. Yang membuat repot itu adalah bukan LCD-nya, tapi kadang lem pemasangan ya, lemnya itu belepotan, bahkan ada yang juga dilem sampai ke bawah LCD ya. Jadi harus berhati-hati ya. Jadi harus berhati-hati dalam melepaskan LCD dari frame-nya. Oke, kita harus sabar. Kalau kira masih agak keras, panaskan lagi di separator. Oke, jangan terlalu gegabah ya dalam melepaskan LCD dari frame. Kalau LCD masih ori, kadang itu cukup mudah karena lem yang ori itu mirip seperti double tip yang hanya di pinggir saja. Oke, yang ini sudah gantian dan lemnya juga sedikit belepotan ya, bahkan ada yang dilem sampai ke bawah ya. Jadi agak sedikit lambat. Oke, tak masalah. Yang penting hasilnya sukses. Seperti itu ya, dia lem sampai ke bawah-bawah. Oke, ini kalau tidak sabar, tidak hati-hati ya bisa merusak LCD. Sekarang kita tes dulu ya sebelum kita lanjut apakah LCD masih bagus. Oke, alhamdulillah ya. Sepertinya LCD-nya masih bagus, masih bisa. Oke. Artinya proses pembongkaran LCD dari frame-nya ini berjalan dengan sukses. Selanjutnya kalau sudah lancar, sudah bisa, ini selanjutnya kita panaskan lagi di separator ya, untuk proses pembelahan, melepaskan LCD melepaskan kaca atau gelas dari LCD-nya.
Saya menggunakan panas 92 derajat. Oke. Selanjutnya kita tarik menggunakan kawat pembelah ya. Oke, saya di sini menggunakan kawat ukuran 0,04. Oke, kita tarik di separator secara berhati-hati. Oke, kita tarik. Kadang memang biasa sering putus-putus ya kawatnya ini. Oke, hati-hati jangan sampai mengenai fleksibel. Oke, atau kena polaris. Alhamdulillah sudah bisa kita lepas ya dari kacanya, dari LCD-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bersihkan dulu sisa lem OK yang masih menempel di LCD. Oke, biasanya untuk LCD yang udah ori sudah gantian seperti ini, lem OK-nya cukup lunak ya. Jadi cukup kita gosok-gosok dengan secara perlahan seperti ini, sudah bisa lepas. Oke, kita bersihkan LCD-nya. Oke, sudah bersih ya LCD dari sisa lem OK-nya. Oke, ini sisa-sisa lem LCD-nya ya, kita bersihkan di pinggir-pinggirnya. Oke, selanjutnya kita bersihkan menggunakan, saya tidak menggunakan pertalit ya, bisa menggunakan thinner. Kita bersihkan sebersih mungkin LCD-nya. Jadi pada pas pemasangan gelas yang baru nanti itu bisa berhasil dengan maksimal ya. Kita bersihkan menggunakan tisu pembersih LCD ya. Oke, selanjutnya sebelum kita pasang gelas yang baru, frame ini kita bersihkan dulu ya, agar pas pemasangan nanti bisa pas ya, tidak miring-miring LCD-nya. Kita bersihkan dulu frame-nya ini dari sisa-sisa lem yang menempel. Oke, untuk membersihkan sisa-sisa lem di frame ini saya menggunakan obeng minus ya. Jadi obeng minus ini saya gunakan untuk membersihkan sisa-sisa lem di frame. Oke, jadi di sini kita menggunakan obeng plus untuk membuka baut-bautnya, sedangkan obeng minus untuk membersihkan bekas lem yang menempel. Ini sebelumnya ini LCD-nya di lem ya, di bawah LCD juga dikasih lem ya, jadi agak repot tadi pada pelepasan LCD dari frame-nya. Jadi harus kita bersihkan sebersih-bersihnya, karena di bawah LCD kalau tidak rata nanti khawatir akan ada white spot ya, ada bintik putih ya. Bintik putih itu terjadi karena ada sampah yang menekan LCD ya di bawah frame ya, di bawah LCD-nya. Jadi kita bersihkan sebersih-bersihnya, jangan sampai ada sampah atau sisa-sisa lem yang menempel. Oke, kalau sudah bersih kita siapkan gelasnya ya. Ini saya menggunakan gelas yang sudah plus OK. Oke, gelasnya seperti ini. Kalau gelas OK ini cukup simpel ya pemasangannya, jadi tak perlu kita tempel lem OK lagi. Kita siapkan juga tisu. Oke, saya sini menggunakan, siapkan juga minyak baby oil ya. Selanjutnya tisu kering ini kita beri dulu minyak baby oil ini, kayak kita
ratakan, kita oleskan sampai rata di LCD. Oke, tujuannya adalah agar proses pemasangan gelas nanti ini bisa rapi, bisa presisi, dan tidak ada gelembung. Karena kalau dilumuri minyak seperti ini, kasih baby oil seperti ini, nanti lebih mudah dalam proses pemasangan gelasnya ya. Namun kalau menggunakan minyak atau dikasih baby oil seperti ini, wajib menggunakan bubble remover ya. Oke, kita buang sisa-sisa, atau kita tarik, kita ambil sampah-sampah yang menempel menggunakan lakban seperti ini. Oke, jadi bisa dilihat jangan sampai ada sampah, debu atau dan sebagainya menempel, karena nanti akan tidak bisa dibersihkan lagi ya, karena sudah menempel di bawah kaca. Selanjutnya kita pasang gelasnya ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita presisikan. Jadi kalau kita kasih minyak itu bisa digeser ya. Oke, dan juga gelembung-gelembung yang ada itu bisa digeser. Oke, kalau tidak dikasih minyak itu gelembungnya melekat ya. Oke, jadi kalau kita beri minyak seperti ini, gelembung-gelembung yang ada di tengah itu masih bisa kita geser. Oke, nah seperti itu dia masih bergeser mengikuti minyak yang ada. Oke. Kalau tidak diberi minyak, itu biasanya gelembungnya menempel yang kuat ya. Kita katakan permanen. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi ditambah lagi nanti kita masukkan dalam bubble remover. Oke, gelembungnya itu akan semakin rata ya, dia akan keluar ke tepi dan akan akhirnya semua gelembung yang ada hilang. Oke, kalau sudah cukup pas, kita masukkan ke dalam bubble remover. Oke, kita setel panas sini sampai panas maksimal 65 derajat. Timernya 960 detik. Oke, dan tekanannya saya sini menggunakan tekan maksimal saja ya, biar lebih jos hasilnya, 120 PSI. Oke, kita tunggu sampai kurang lebih 15 menitan. Oke, ini sudah kita tunggu. Oke, sudah 960 detik lebih ya, ini kurang lebih 15 menit. Selanjutnya kita matikan dan kita buang anginnya. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya, apakah masih ada gelembung atau tidak. Kalau masih ada gelembung, kita masukkan lagi ke dalam bubble removernya. Kalau sudah aman, oke, seperti aman ya, tidak ada lagi gelembung yang menempel. Oke, bisa kita langsung pasang ke perangko, masih ada sedikit yang di atas itu ya. Oke, saya ada sedikit, itu bisa kita masukkan kembali ke dalam bubble remover sampai hasilnya maksimal. Kalau dirasa sudah cukup, ini bisa langsung kita lem saja ke frame yang sudah kita bersihkan tadi. Oke, jadi kalau dalam proses pemasangan gelas ini, kadang sekali masuk ke bubble sudah hilang, ada juga kadang 2-3 kali masukkan ke bubble remover baru hilang. Jadi ini tergantung dengan hasilnya ya. Jadi kalau emang sekali masukkan belum berhasil yang maksimal, oke, kita lanjutkan dengan proses yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai hasilnya maksimal. Biar agak lama, yang penting hasilnya jos. Oke, kalau sudah sip, sudah tidak ada lagi gelembung,
boleh langsung kita tempel. Kayak ini kita bersihkan dulu belakang LCD-nya. Ini masih ada sisa-sisa lem ya, jadi orang sebelumnya ini masang LCD-nya, di belakangnya juga dikasih lem ya, jadi cukup agak kotor belakangnya, jadi perlu kita bersihkan. Oke, selanjutnya tinggal kita berlem saja pada premnya seperti biasa, seperti pemasangan LCD biasa. Oke, kita olesi lem seperti biasa. Oke, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Oke, kita beri lem secukupnya. Oke, selanjutnya kita ratakan dulu lemnya. Oke, agar lem ini tidak merembes ke dalam LCD ya, karena LCD-nya ini ndak ori, khawatir pinggir-pinggirnya itu ada yang terbuka. Khawatir lem-lemnya ini nanti masuk ke dalam LCD. Oke, selanjutnya kita bersihkan. Oke, jika ada lem yang agak berlebih, kita rapikan ya, kita buang. Oke, selanjutnya kita pasang LCD serapi mungkin ya. Kita presisikan. Oke, selanjutnya kita rakit kembali HP-nya, kita pasang backdoor-nya. Sebelum pasang backdoor-nya, kita pasang dulu sidik jarinya. Selanjutnya kita pasang kaleng pengamannya, jangan sampai ketinggalan. Kita bawa kaleng pengamannya. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang kembali ya backdoor-nya. Kita pasang secara perlahan. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu sisa-sisa lem pada pinggirnya. Oke, ini kalau dibiarkan agak lama nanti kering ya, kalau kering lemnya agak susah untuk dibersihkan. Jadi segera kita bersihkan biar hasilnya rapi ya, dan pelanggan juga puas ya, dengan hasil kerja kita. Oke. Kita bersihkan sisa-sisa lem di pinggir atau bahkan di bagian tengah-tengah ya, ada bekas-bekas lem. Kita bersihkan sebersih mungkin. Oke, selanjutnya kalau sudah bersih, oke, boleh kita tes hidupkan. Oke, selanjutnya untuk biar lemnya padat ya, nempel dengan maksimal, saya sini menggunakan karet gelang. Oke, jangan terlalu kuat-kuat. Oke. Kita tempel
karet ya, biar lemnya menempel dengan maksimal. Oke. Kalau di pinggir-pinggirnya masih ada keluar lampu seperti ini, oke, tadi sampai kita cek dulu, ini bisa kita tambah lem. Kita tambah lem, oke, biar lampunya tidak keluar, tidak lampunya tidak nampak sinar keluar ya. Itu artinya lemnya kurang banyak ya, kurang tebal. Jadi kita tambah saja lem dari luar. Berinya juga yang terlalu kebanyakan, khawatir nanti malah merembas ke dalam LCD ya. Kita beri saja secukupnya. Oke, selanjutnya kita bersihkan ke bekas lem yang kita tambah tadi. Kita rapikan. Oke, misalnya kita tes, alhamdulillah ya, hasilnya memuaskan dan maksimal. Oke, kita cek sentuhannya. Oke, sentuhan juga masih normal dan tampilan juga masih normal ya, tidak ada bercak blank itu. Oke, mungkin demikian video saya pada kali ini, pengganti gelas atau kaca LCD Vivo Y91. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.